menjadi seorang biarawati, itu Anda punya mau atau memang ikut-ikutan orang, atau memang dipaksakan oleh keluarga? Kemauan sendiri. Sejak kapan niat itu muncul atau benih itu mulai Anda temukan dalam Anda punya kehidupan? Sedang dan yang berkati Palestina SD. Berarti dulu dia sangat. Tadi malam saya sempat baca posting yang menarik sekali ya. Sebagai juga sedikit terharu ingat Anda yang Anda punya masalah juga sedikit terus keaktifan itu membuat Anda juga akhirnya terpanggil. Oke, kenapa memilih SMI bukan PRR atau ke SSPS? Apa yang menarik dari SMI? Dulu sempat mendaftar di PRR, ya, tapi sempat mendaftar di Fransiskan Penyembah Salib, keluarga. Akhirnya memutuskan kuliah 1 minggu ke depan 1 minggu. Waktu itu sepupu Susteros ada di kampung Bangkulan dan Filipina yang sudah memutuskan ikutkan aku. Ya. Akhirnya berkah. Ya. 1, 2, 3 mingguan tidak, karena kebiasaan di biara beda dan kebiasaan di rumah. Oke, yang keempat, reaksi mama atau orang tua Anda ketika Anda memutuskan untuk bekerja di sini? Sangat tidak mau. Kami sempat bertengkar dan tidak berbicara pilihan tidak mau. Iya, karena ada lama ini namanya. Terus apa yang Anda buat untuk mereka tidak mau? Tetap dengan pendirian. Tetap dengan pendirian. Dia berdoa, tapi saya tidak berdoa. Dia ingin sama mama. Dia berkamu. Tidak usah jadi suster, jadi harus. Saya tidak berdoa, tapi saya menang. Terus waktu bapak masih hidup? Sudah, tidak. Oh, kamu meninggal itu usia Anda SD? Oke, mama tidak mau, keluarga yang lain mendukung atau sama dengan mama? Tidak sama sekali. Sempat saya masih ingat 5 menit sebelum naik ke mobil berangkat ke Monire, mereka masih bilang, kamu punya waktu masih 5 menit masih ada. Gitu. Masih ada kesempatan untuk bilang iya atau tidak. Anak Anda berapa sampai? Keempat dari berapa ekor? Yang bongsu memang susah ya. Biasanya bongsu itu kan jadi kedekatan bongsu dengan mama. Apalagi di ada rumah maka mador ya. Oke. Selama jadi suster ya sampai Anda bergaul dekat, ini memang perjuangan yang panjang. Ya. Hal yang paling menyenangkan ketika Anda menjadi suster. Bisa melihat mama saya kembali ke sini. Ya. Sekarang sempat berpikir setelah jadi suster mungkin dia masih tinggal di pikiran rumah. Waktu Anda tahu kalau pertama di Monere, mamamu hadir. Ekspresinya waktu dia menangis itu biasa disebut. Menangis dia tapi banyak di sini. Luar biasa ya. Jadi yang menggembirakan itu apa hal yang lain yang menggembirakan Anda seorang suster? Hal lain. Hal bahwa bisa menemukan diri saya yang sebenarnya yang beda masih di rumah dengan yang saya bisa. Dan mungkin bisa juga lihat Roma ya. Iya. Hanya namanya yang lihat Roma bilang di orang ini boleh bawa nih. Hal yang paling menjengkelkan ketika hidup dalam biara. Itu adalah saat bertentangan dengan kembali tadi dengan kaum yang ketiga. Ibu kaum yang paling berat, paling sulit, bahwa muren di nalan di harus tandore, muren di harus tandore. Jadi ini adalah
yang paling berat, yang paling menjengkelkan, karena pikir bahwa kalau ketaatan kita harus mendukung untuk pemimpin, tapi juga itu sangat berhubungan dengan pribadi kita. Jadi terkandung, tapi sebenarnya itu berat, ya, bertentangan. Oke, hal yang tidak menyenangkan juga. Kalau saya tidak suka itu harus urus tempat tidur. Saya tuh selama dari imam tuh yang paling malas urus tempat tidur. Perang terus. Nekopan. Ya, urus nih. Iya, itu saya. Anaknya membilang itu. Yang menjadi adalah jaga ketenangan. Bangun pagi harus jaga ketenangan sampai setelah sarapan pagi. Tidak boleh ada yang ngomong. Demikian juga setelah doa malam sampai besok pagi. Bayangkan kalau dalam satu kamar itu 10 perempuan. Tidak bisa jaga ketenangan. Kami pasti bercerita kiri kanan, cerita komentaris yang buat apa malam anak kami. Ya, cerita kalau tadi siang itu dapat tegur, marah teman karena gara-gara dia, semua dapat gitu ya. Jadi sulit menjaga ketenangan. Apalagi kita kalau marah itu kan cewek semua toh. Kamu ikan tiba-tiba masuk ke harus silencio, diam dari pagi sampai malam. Mendingan kita kabur saja. Oke. Manusia normal ya kita ya. Anda punya mantan juga. Orang mau apa? Ada. Apakah dia sekarang ada di sini? Tidak. Dia sudah berkeluarga. Jangan sampai masih sedikit. Jangan sampai ada PA, ada IKA, itu orang ada IKA. Kalau menjadi suster tapi sudah memutuskan bahwa sudah berkeluarga dan sudah berjalan lain, akhirnya kita menjaga. Dan dia mendukung Anda. Berapa makanan Anda? Dua. Ya. Suami ya, Pulau. Berkatu ubah. Oke. Yang berikut, ketika menjadi hidup ini tanpa ada seorang ayah yang bisa melihat Anda kaul gagal karena perasaan sebagai seorang anak kelompok ketika hari bagi Anda seperti ini tidak dilihat disaksikan oleh sosok ayah kandung yang sangat berjasa untuk Anda. Perasaan Anda saat ini Tentunya nggak ada perasaan sedih, ya. Jadi karena sebagai seorang anak saya juga ingin ayah saya juga melihat kebahagiaan saya sampai pada saat ini. Oke, terakhir pesan Anda kepada mama kandung Anda dan yang lain, karena Anda ini bukan tinggal di dekat dalam duka atau di Momere. Anda juga tidak tahu kapan Tuhan memanggil. Apa pesan Anda kepada mama saat ini? Pesan saya tetap menjadi pribadi yang kuat, yang selalu mendoakan saya, perjalanan saya, karena seperti lo ngomong dari awal tadi bahwa ini tidak gampang, tidak mudah. Jadi kita saling mendoakan dan saling mendukung. Kepada kakak adik yang ada pesan. Coba muda kuno apa ini? Ya, karena kita akan aman di zona nyaman kita kalau keluarga itu aman-aman. Ya mungkin pesan untuk makhluk-makhluk yang menangis semua di sana. Kita menjadi pribadi yang sekarang sebagai kakak yang baik, selain sebagai kakak-kakak juga sebagai sahabat, karena mereka selalu mengingatkan saya waktu masih awal-awal pakai Facebook, mereka selalu ingat jangan terlalu online, nanti bapak kamu salah dia lupa. Itu sangat makna, dan kebanyakan online maka medok. Jadi kita saling mendukung.
mendukung, mendoakan meskipun dalam jarak jauh. Pesan untuk adik-adik SMP, SMA yang ada mungkin sedikit motivasi untuk mereka. Jadi jika ada yang malu atau merasa terpanggil melangkah seorang meskipun ingat amat dikehikan atau keberatan, tapi serahkan saja bahwa kalau ada kemauan pasti bisa. Yang lain biar Tuhan yang atur. Ini luar biasa, kita untuk suster, sedang dulu. Dan yang menarik dia mengambil saya sebagai dia punya motoan, engkau begitu berharga. Dia tahu bahwa dia orang-orang dia yang lemah, rapuh. Dia anak kesana dalam keluarga. Tetapi Tuhan bilang engkau lebih berharga kalau memilih jalan yang penuh tantangan ini. Amin. Ada yang berikut, dia juga merasa mungkin keluarganya juga mungkin sangat berharga. Sehingga dari keluarga yang sederhana, Tuhan memanggil orang hebat seperti si dia untuk menjadi gembala bagi sekian jiwa yang sedang dia tolong. Amin. Suster, saya punya pesan, saya juga manusia. Pesan yang pertama untuk Anda. Yang pertama itu supaya kita punya kau kita pelihara imamat kami, kita pelihara. Yang pertama nih, hidup doa jangan sampai kosong. Kami imam dan suster kalau doa sudah malas, nego dan datang tetap dapatkan. Jadi ingat, sesimpel apapun kita, doa jangan sampai lupa. Karena itu seperti bensin yang akan terus menghidup dan menggerakkan kita punya panggilan. Amin. Yang kedua, belajar dari pengalaman saya. Kita lahir dari keluarga, tapi jangan terlalu tua dari belakang keluarga. Ada persoalan keluarga, urusan mereka. Jangan terus. Tidak usah ikut campur. Rama pabuno, rama makan, apa setan. Kadang itu kadang kita juga lupa. Mau betul tapi kalau bilang pulang, aku minum persoalan lepas sudah. Dari mari terus karena Tuhan sudah menyiapkan yang indah untuk kita. Boleh ingat mereka dalam doa jam sampai pada kali kita lihat ke belakang terus terganggu batin kita, pikiran kita, dan kita pasti akan kembali. Catat itu baik-baik. Dan yang terakhir, tahan uji terhadap Tuhan. Kalau untuk kami imam, ada 3 tantangan yang memang sangat membuat kami itu bisa hancur. Yang pertama, soal harta. Ada yang tidak tahan dengan harta sehingga haus. Yang kedua, jabatan. Ada juga yang profesi makin banyak rakus jabatan. Ada yang menjadi presiden, mau jadi menteri, mungkin mau jadi kepala desa. Itu juga akan hancur. Yang ketiga itu tuh perempuan, nih, yang mau tuh yang bungsu nih, ya, harta, jabatan dan oncunan punya perempuan. Kalau itu kita tidak jaga baik-baik, maka lebih dan itu hancur. Maka mungkin Anda juga sama, tidak tantangan itu memang selalu memberkati kita. Jabatan, harta, jabatan, lawan. Hati-hati. Dunia ini berkembang detik demi detik. Tetap waspada dan dekat dengan Tuhan. Profesi Tuhan memberkati. Sekarang kita mau berdiri.